Oke, baiklah. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke bagian terakhir dari video tutorial kita yang agak panjang ya ini, makanya kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa part. Karena memang persoalan mendaftar ini buat kami menjadi persoalan yang krusial karena untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang selalu berulang, terutama terkait teknis pengisian pendaftaran ini. Oke, ini sudah sampai ke semester 5 kita ya pengisiannya, kemudian kita klik berikutnya. Kita akan masuk ke pemilihan jurusan atau peminatan. Satu hal yang harus diingat bahwa pemilihan jurusan ini atau peminatan ini itu berpengaruh terhadap proses diterima tidaknya anak Bapak Ibu atau calon peserta didik baru di madrasah kami. Karena kami meranking, selain meranking nilai ya, salah satunya nanti setelah nilai semua masuk, nilai rapot, nilai wawancara, nilai BTA, akreditasi sekolah, dan lain sebagainya itulah yang menjadi unsur penilaian kami. Salah satunya juga nanti ini ikut menentukan. Jadi ikut menentukan dalam artian jika secara nilai sudah masuk, maka kemudian kan anak Bapak Ibu, calon peserta didik kan harus kami tempatkan di peminatan apa saja. Nah, salah satunya adalah kami lihat dulu pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, dan pilihan tiganya apa. Jadi misalkan anak Bapak Ibu, pilihan pertamanya matematika, IPA, kemudian pilihan keduanya IPS, kemudian pilihan ketiganya agama. Kebetulan saat ini peminatan yang tersedia di madrasah kami hanya ada 3, MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam, kemudian yang kedua IPS, kemudian 3 keagamaan. Dan ini urutan pilihan ini menentukan urutan pilihannya, prioritasnya. Jadi anak Bapak Ibu atau calon peserta didik tuh pengen di jurusan mana sih, di peminatan mana. Nah, ini terlihat dari sini. Apakah boleh dirubah? Boleh. Sepanjang belum diserahkan ke kami berkasnya, maka pilihan ini masih boleh dirubah diutak-atik. Misalkan, kalau bisa ingin masuk IPA, mungkin persaingannya banyak, kemudian kalian pilih keagamaan. Kemudian ini PS, kemudian ini IPA. Yang penting adalah pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ini tidak boleh sama. Jadi misalkan nih karena pengen ngotot di IPA, di sini pilih IPA. Kemudian di pilihan 2 IPA. Baru kemudian di pilihan terakhir IPS. Maksudnya kada hendak di agama. Jadi pilihan 1 MIPA, pilihan 2 MIPA, pilihan ketiga IPS. Nah, coba kita buktikan kalau kada ini lanjut. Kita klik berikutnya ya. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena pilihan pertama dengan pilihan 2 sama. Jadi kada boleh sama lah memilihnya. Kita ulangi sekali lagi lah, ini matematika, kemudian ini IPS, kemudian ini keagamaan. Jadi harus beda, pilihan 1, 2, 3-nya beda. Oke, kita klik berikutnya. Oke, nah ini juga, ini mohon maaf ada sedikit kesalahan ketiga pilihan, bukan ketiga pilihan jurusan, 6 ya, 6 pilihan keterampilan. Jadi kalau tadi peminatan bujur, ada 3 opsi pilihan, ada 3 urutan lah prioritas. Nah, kalau di keterampilan ini kebetulan kami Mandua Kota Banjarmasin memiliki 6 jenis keterampilan yang berbeda. Sama juga kayak pemilihan peminatan tadi, urut-urutannya dimulai dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5, pilihan 6. Jadi ada 6 pilihan dan semuanya wajib diisi, karena kalau tidak diisi, tidak bisa mengklik berikutnya. Dan ini, urut-urutan ini harus diperhatikan dengan baik. Jadi sebelum memutuskan mau ikut keterampilan yang mana, anak Bapak Ibu atau calon peserta didik baru ini harus sudah tahu informasi terkait keterampilan yang ada di Mandua Kota Banjarmasin. Jadi misalkan ulun contohkan ya, salah satu website kami yang nanti berkaitan dengan keterampilan ini seperti ini. Nah, tapi sementara websitenya belum begitu informatif ya, belum lengkap. Cuma ini mungkin bisa menjadi semacam gambaran awal lah dulu. Misalkan kayak ulun pribadi kan di mengepalai bidang keterampilan operator komputer, dan setiap tahunnya operator komputer ini paling banyak peminatnya. Jadi angkanya selalu lebih dari 150-an lah. Padahal daya tampung kami juga terbatas kan. Cuma dibanding keterampilan yang lain, keterampilan operator komputer ini biasanya yang paling banyak peminatnya. Baru nanti mungkin ada keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi ada 6 jenis keterampilan, nanti silahkan dipilih saja lah.
Ini nanti insya Allah dalam waktu dekat akan segera kami lengkapi website kami yang terkait informasi tentang keterampilan apa saja yang ada di Mandua Kota Banjarmasin, kurikulumnya, kemudian prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh keterampilan ini. Oke, kita kembali lagi ke PPDB. Sekarang kita putuskan, misalkan ini sekedar contoh saja lah, sekedar contoh. Yang penting pilihannya itu berbeda dan menunjukkan prioritas. Jadi misalkan untuk perempuan nih biasanya, mungkin perempuan itu kan biasanya mungkin lebih senang tata boga, tata busana, kemudian baru memilih yang lain. Tapi perempuan juga banyak yang memilih operator komputer lah. Dan juga sebenarnya di keterampilan yang lain, misalkan teknik elektro, budidaya perikanan air tawar, bahkan teknik bisnis sepeda motor sekalipun yang biasanya identik dengan laki-laki juga di beberapa tahun yang silam ada loh, ada saja anak perempuan, artinya yang bukan hanya didominasi oleh laki-laki, ada beberapa anak siswi perempuan di tempat kita yang juga memilih keterampilan teknik bisnis sepeda motor otomotif. Oke, kita langsung saja ya. Jadi misalkan seperti ini, boga tata busana, yang penting 6 pilihan ini beda. Karena kalau sama nanti tidak bisa klik lanjut. Nah, kalau sudah kita klik berikutnya, maka alhamdulillah kata aplikasinya proses daftar sudah selesai. Jadi yang sudah Bapak Ibu isi, calon peserta didik isi itu sudah berhasil. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus ngecek isian kita tadi sebelum diserahkan ke panitia, sebelum diserahkan ke kami, harus dipastikan itu datanya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Kemudian berkasnya pun harus lengkap. Jadi fotokopi nilai, NSN dan segala macam yang menjadi persyaratan pendaftaran itu harus harus dilengkapi. Oke, sekarang bagaimana cara ngecek isiannya? Jadi nanti di bagian download dan print sini, nanti silahkan Bapak Ibu calon peserta didik klik di sini. Kan ada tulisannya di sini ya. Ini cetak formulirnya semacam ini. Formulir 5 ya kalau di tempat saya. Jadi ini biasanya di HP pun kalau usah khawatir ada tersimpan di HP. Jadi jangan khawatir. Jadi proses pengisian ini tidak hanya bisa dilakukan di laptop atau komputer, juga bisa dilakukan di handphone, di smartphone. Kita lihat isiannya. Jadi yang pertama harus dicetak nanti dan dicetak mandiri adalah ini. Jadi formulir pendaftaran ini dicetak sebanyak 2 kali, satu untuk diserahkan ke panitia dan satu nanti sebagai bukti fisik anak Bapak Ibu atau calon peserta didik baru bahwa sudah mengisi. Nah, ini isiannya. Semacam ini ya. Jadi nanti foto tadi seharusnya muncul di sini. Kalau memang ada kasusnya fotonya mungkin bermasalah, tidak muncul, mungkin bisa kita maklumi dengan ini ditempel manual di formulir pendaftaran. Tampilannya nanti seperti ini, dicetak sebanyak 2 kali, satu untuk panitia, satu untuk para pendaftar. Dan ini nanti ditandatangani oleh calon peserta didik pendaftar, kemudian orang tua atau walinya. Nanti ditandatangani sebelum diserahkan. Kemudian tanggalnya pun disesuaikan dengan tanggal penyerahan berkasnya. Karena nanti ada panitia dari kami yang menandatangani dan mungkin memberikan stempel bahwa berkas Bapak Ibu sudah diperiksa, sudah lengkap. Dan nanti di sini tidak ada lengkap tidak lengkap. Nanti di bagian tanda terima. Ini cuma menyatakan sudah sesuai dengan bukti berkas. Nah, ini formulir ini di print out sebanyak 2 kali. Kemudian selain formulir, ini ada lagi ada tanda terima. Oke, nah ini tanda terima ya. Jadi tanda terima juga harus dicetak sebanyak cukup 1 kali saja. Kalau memang ragu-ragu nanti silakan saja 2. Cuma kalau tidak keliru ini cuma 1 kali saja nih ya. Atau mungkin bawa aja lah 2, di print 2 kali lah karena mungkin perlu 1 untuk sekolahan, 1 untuk Bapak Ibu sebagai arsip lah mungkin lah. Nah, ini ada kayak gini.
ada apa namanya, checklist. Jadi ini nanti yang dibawa dan diserahkan ke panitia. Insya Allah jika antriannya tidak terlalu banyak, karena kan tanggal 1-2 itu hari libur, kebetulan hari Sabtu itu libur nasional, tanggal merah, kemudian tanggal 2 itu hari Minggu, berarti Bapak Ibu dan calon peserta didik KAWA menyerahkan berkas ini hari Senin, tanggal 3. Insya Allah mudah-mudahan di tanggal 3 itu KAWA ujian juga, tes wawancara dan tes baca tulis Al-Quran. Oke lah, ini mungkin kita sepakati aja di print out 2 kali lah gitu, 2 kali supaya nanti tidak bolak-balik cari fotokopian lagi. Meskipun di dekat madrasah kita ada tempat fotokopian dan ada tempat untuk ngeprint file-file PDF kayak gini. Oke, itu yang kedua, tanda terima. Kemudian ada lagi, oh ya, jangan lupa biasanya kalau nanti setelah Bapak Ibu dan calon peserta didik menyerahkan berkas itu biasanya kami langsung di saat yang sama itu memberikan jadwal ujian. Ini kan sementara belum lah, masih keliru lah, 1 Januari 2021 maksudnya dari pihak admin panitia ini belum memberikan belum memasukkan jadwal ujian, tes wawancara, tes PTA untuk anak Bapak Ibu atau calon peserta didik. Oke, nanti biasanya ada muncul di sinilah, misalkan kalau tanggal 1, tanggal 2 menyerahkan, mendaftar, ada kemungkinan tanggal 3 tuh, tanggal 3 tesnya. Atau bisa jadi lewat dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Kita lihat nanti seberapa banyak yang mendaftar di tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ini. Dan yang terakhir yang harus dicetak dan dibawa adalah kartu ujian. Ini ada di sinilah, cek pengumuman dan jadwal ujian ini. Sini. Kartu ujian namanya. Jadi kartu ujiannya kita lihat seperti apa. Ini kalau saya tidak keliru, kartu ujiannya sudah dalam bentuk 2 macam seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi sudah dalam bentuk 2 macam, dan ini ulun kira kada perlu dicetak 2 kali, cukup 1 kali aja. Kenapa? Karena ini yang anak Bapak Ibu bawa. Oh ya, nanti untuk khusus tes wawancara ini harus didampingi. Harus didampingi karena nanti ada sesi wawancara dari panitia kepada orang tua atau wali calon peserta didik. Nah, ini nanti dibawa ke panitia dan kemudian nanti panitia yang mengarahkan misalkan tanggal berapa tesnya, kemudian tanggal berapa, kemudian mungkin ke ruangan mana atau menemui guru siapa yang nanti akan menguji tes wawancara dan menguji tes baca tulis Al-Qur'annya. Demikian Bapak Ibu dan calon peserta didik sekalian, seluruh rangkaian teknis ya, karena ulun penanggung jawab yang terkait aplikasi ini, jadi mungkin agak panjang ya menjelaskannya nih supaya tidak ada lagi hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau mungkin terjadi kendala atau kekeliruan saat melaksanakan atau proses pendaftaran PPDB online ini. Dari ulun selaku panitia, mewakili panitia yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak hal, ada masih beberapa hal yang kurang jelas atau mungkin tidak sesuai dengan yang nanti Bapak Ibu atau calon peserta didik alami saat mendaftar di aplikasi PPDB online kami. Demikian, salah hilapnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.